pagi anak-anak. Ibu harap semuanya sehat, meskipun kalian masih harus tetap belajar dari rumah ya. Nah, pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita pada pelajaran matematika ya. Sekarang kita akan masuk pada materi operasi hitung bilangan bulat. Kalian bisa membuka buku paketnya di rumah, yaitu pada halaman 12. Ya, pada halaman 12 nanti di sana akan disampaikan tentang operasi hitung bilangan bulat dan selanjutnya ya halamannya ya. Nah, pada operasi hitung bilangan bulat ini nanti kita akan menjumpai yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, dan juga ada perkalian bilangan bulat. Tapi untuk kali ini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat itu bisa diselesaikan yaitu dengan dua cara. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, sedangkan yang kedua adalah penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ada hal-hal yang harus kalian ketahui pada penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan ya. Yang pertama yaitu pada garis bilangan, bilangan bulat itu ditunjukkan dengan anak panah. Yang kedua, jika anak panah ke arah kanan, maka itu menunjukkan bahwa bilangan bulat tersebut adalah bilangan bulat positif. Tetapi jika anak panahnya ke arah kiri, berarti menunjukkan bahwa bilangan bulat tersebut adalah bilangan bulat negatif ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contohnya ya. Memberikan contohnya. Untuk contoh yang pertama yaitu kita lihat ada angka 7 ditambah 5. Nah, kalau kita lihat ini masing-masing adalah bilangan bulat positif semua. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kalau positif itu berarti arah panahnya yaitu ke arah kanan. Ya, kita ambil angka 7 yang pertama ya. Berarti karena ini positif, kita dari angka 0 kita melangkah 7 langkah ke depan. 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai angka 7 kita buat garisnya ya. Buat garisnya anak-anak. Ya. Berarti tandanya anak panahnya ke arah kanan. Ya. Ini 7. Tulis di sini 7. Nah, ditambah 5. Ini juga positif 5. Karena positif berarti kita maju 5 langkah lagi. 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai angka 12. Kita garis lagi anak-anak dari angka 7 ini. Karena ini dijumlahkan. Ya, sampai angka 12. Nah, berarti ini anak panahnya ke arah mana anak-anak? Ya, ke arah kanan. Ya, karena ini arah panahnya ke kanan semua, ya, kita lihat sampai panah terakhir. Nah, kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan, oh ada 12. Berarti ini nanti adalah hasil akhir dari 7 ditambah 5. Ya, kita kita garis dari 0 sampai angka 12. Ya. Karena ini positif, berarti hasilnya adalah tanda positif. Berarti garisnya arah panahnya ke kanan. Ya, berarti ini 12. Ini hasilnya juga 12. Nah, itu kalau positif ditambah positif. Udah jelas ya yang positif tambah positif ya. Sekarang kita lanjutkan pada contoh yang kedua, yaitu ada negatif 7 ditambah positif 3. Nah, karena ini negatif berarti arahnya kemana anak-anak? Ya betul, arahnya ke kiri. Dari angka 0 kita mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
mundur atau ke arah kiri ya anak-anak. Kita garis dari 0 sampai negatif 7. Ya. Arah panahnya berarti kemana? Ya betul, arah kiri. Nah, tulis angka negatif 7. Nah, ditambahkan positif 3. Nah, dari panah terakhir ini kita berarti maju 3 langkah. Ya, ke kanan 3 langkah dari panah terakhir karena ini positif. Berarti kita ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3 sampai angka negatif 4. Dari negatif 7 ya, kita tarik sampai negatif 4, 3 langkah. Ya. Arahnya ke arah kanan karena positif 3. Nah, terus hasilnya yang mana, Bu? Nah, hasilnya yaitu dari panah terakhir sampai angka 0. Nah, berarti dari 0 sampai negatif 4. Ini adalah hasil akhirnya. Kita garis anak-anak. Ya. Nah, karena 0 ini tandanya tadi sisa dari yang mana ini? Oh, sisa dari yang negatif 7. Berarti ini anak panahnya ke arah kiri. Ya. Dihitung coba berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Karena arahnya ke kiri, berarti ini adalah tanda negatif. Berarti negatif 4. Berarti di sini negatif 4. Jelas ya anak-anak? Untuk soal yang kedua. Sekarang Ibu kasih contoh soal yang ketiga, yaitu 10 ditambah negatif 5. Ayo, kita mulai dari angka berapa? Ya, betul, dari angka 0 kita berarti maju berapa langkah? 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita tarik garis. Ya, sampai 10. Garis tanda panahnya ke arah kanan karena ini positif. Tulis angka 10. Ya. Nah, sekarang ditambah negatif 5. Nah, kita lihat panah terakhir ini. Berarti karena negatif 5 kita mundur 5 langkah. Ya, mundur 5 langkah dari panah terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai di angka 5 ya. Sampai di angka 5 kita buat garisnya. Ya. Buat garisnya berarti ini arah panahnya kemana anak-anak? Ya, arah panahnya berarti ke kiri. Karena ini negatif. Ya, ditulis angka negatif 5. Hasilnya berarti yang mana? Berarti hasil akhirnya dari 0 sampai panah terakhir. Ya, panah terakhir ada di angka 5. Berarti hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berarti 5. Kita buat garisnya. Ya. Ini adalah hasilnya. Nah, arah panahnya kemana? Arah panahnya berarti ke kanan karena ini positif. Ya, ini berarti 5. Berarti di sini juga ditulis angka 5. Ya, jelas ya anak-anak? Untuk soal yang ketiga, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada contoh yang keempat, ya. Ada soal negatif 8 ditambah negatif 4. Awas, negatif 8 itu arahnya ke kanan atau ke kiri? Ini negatif. Ya, arahnya berarti ke kiri. Kita berarti mundur berapa langkah dari 0? 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di angka negatif 8. Kita garis ya dari 0 sampai negatif 8. Tanda panahnya kemana? Ke kiri. Ditulis angka negatif 8. Ya. Ditambahkan negatif 4. Nah, karena ini sama tanda negatifnya terus ini ditambahkan berarti kita maju lagi 4. Bukan maju tapi mundur.
mundur lagi 4 langkah ya. Mundur lagi 4 langkah dari negatif 8 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti sampai di angka negatif 12 ya. Kita buat garisnya karena negatif ya anak-anak ya. Nih ya, kita buat garisnya. Nah, tanda panahnya berarti ke arah kiri ya. Karena ini ke arah kiri semua, tadi seperti nomor 1 itu ke kanan semua. Berarti diapakan ini? Dijumlahkan. Berarti hitung dari 0 sampai tadi negatif 12. Nah, ini adalah hasil akhirnya yaitu negatif 12. Kita garis dari 0 sampai negatif 12 ya. Tanda panahnya kemana ayo? Ya betul, ke arah kiri. Berarti berapa ini hasilnya? Negatif 12. Di sini juga negatif 12 ya. Jelas ya anak-anak, untuk penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Sekarang kita akan lanjutkan yaitu pada penjumlahan bilangan bulat menggunakan cara bersusun. Baik, kita lanjutkan pada penjumlahan bilangan bulat menggunakan cara bersusun ya anak-anak. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun, kalian perlu ketahui ya anak-anak, jika kedua bilangan itu tandanya sama, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, nah, jumlahkan kedua bilangan tersebut, lalu berilah tanda yang sama pada hasil penjumlahan kedua bilangan itu. Jadi tidak usah lihat tandanya dulu, ya, langsung jumlahkan, baru nanti hasilnya, nah itu disesuaikan dengan tanda yang dijumlahkan tersebut. Ya, misalnya ada 15 ditambah 10, langsung kita jumlahkan saja, tidak usah lihat tandanya, karena ini sudah positif sama positif, berarti 15 ditambah 10. Jumlahkan cara bersusun, 5 tambah 0, 5, 1 tambah 1, 2. Karena ini positif, langsung tulis di sini, hasilnya 25. Positif ya. Nah, sekarang jika negatif sama negatif, tadi kan tidak usah memperhatikan tandanya dulu. Nah, langsung dijumlahkan saja. 8 ditambah 20. Ingat, cara menjumlahkan dengan cara bersusun harus diurutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, atau ratusan dengan ratusan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, 8 tambah 0 berapa? 8. Ini 2 langsung diturunkan, ketemunya 28. Karena ini dua-duanya tandanya negatif dan ini adalah dijumlahkan, berarti ini hasilnya negatif 28. Tinggal memberi tanda negatif. Jelas ya anak-anak ya? Nah, sekarang jika kedua bilangan tersebut memiliki tanda yang berlawanan, misalnya ada positif dengan negatif atau negatif ditambah positif, nah maka kurangi bilangan yang memiliki nilai yang lebih besar, ya. Nilai yang lebih besar dilihat, itu dikurangi dengan bilangan yang bernilai kecil tanpa memperhatikan tanda. Nah, kemudian hasilnya nanti disesuaikan tandanya dengan bilangan yang nilainya lebih besar tadi. Contohnya nih, 65 ditambah negatif 89. Mana yang besar? Yang besar adalah 89, tidak usah dilihat tandanya. Berarti 89 dikurangi, ya, karena salah satu tandanya negatif, yang satunya positif. Berarti dikurangi 65. Tandanya jadi dikurangi ya anak-anak ya. 9 kurangi 5, 4. 8 kurangi 6, 2. Ya. Karena tadi yang lebih besar itu adalah bertanda negatif, berarti hasilnya itu tandanya juga negatif. Gitu ya.
Berarti di sini ditulis negatif 24. Jelas? Sekarang yang positif dan negatif, tapi negatifnya lebih kecil. Misalnya negatif 10 ditambah 25. Yang besar mana? Oh, yang besar positif 25. Berarti nanti 25 ini dikurangi dengan 10. Tanpa memperhatikan tanda ya. 25 dikurangi 10. Kurangi tandanya. 5 kurangi 0, 5. 2 kurangi 1, 1. Nah, karena tadi yang besar adalah angka positif 25, berarti nanti di sini juga positif. Positif 15. Jelas ya anak-anak ya? Ya, jadi tadi sudah diterangkan tentang penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan dan penjumlahan bilangan bulat menggunakan cara bersusun. Ya, semoga kalian bisa memahami semua ya, dan kalian jelas semua dari penjelasan yang sederhana seperti ini ya. Selamat belajar, nanti akan ada tugas dari Ibu. Terima kasih.